Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menguji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui data ini valid atau tidak. Kita copy. Langsung ke data SPSS ini, kita copy di sini ke data view. Paste. Setelah itu kita ke variabel view. Kita ganti name-nya itu X1. X1. Variabel 26 ini kita ganti X2. Oke. Desimalnya kita ganti 0 ya. Setelah udah 0, desimal 0, label kita ganti isikan X1. Kok nggak bisa? X1, X2. Align-nya kita ganti center. Measure-nya kita ganti scale. Rollnya ini aja, input aja ya. Desimal udah 0, udah semua. Kolom lain dibiarkan. Langsung ke uji ininya. Data view-nya kita langsung ke analyze. Analyze non-parametric test. Habis itu legacy. Mana? Kasih dialog. One sample. Astagfirullah. Salah. Susah ya. One sample ke S. Kita masukkan semuanya ya. Habis itu test distribution. Distribution-nya mana? Nggak ada. Klik normal udah. Habis itu kita klik OK. Kita bisa tahu di sini normal atau tidak. Test distribution-nya normal ya. Jadi udah. Matiin dulu. Jadi bisa kita ketahui data ini normal. Habis itu kita uji linearitas. Kita kan ada mode pembelajaran virtual melalui Bandicam Record. Nah, di sini kan sebelum dan sesudah. Jadi saya sudah copy di sini sebelum dan sesudah, namanya kita ganti. X-nya ini label, terus value-nya nggak kita ganti, masih tetap sama, semuanya tetap sama, cuma ini sama X sama Y. Data view-nya sudah, habis itu kita analyze, kita kan sebelumnya sudah kita copy di sini.
Habis itu kita analyze. Comparison means mana sih? Comparison means. Kok nggak ada sih? Ini dia, di atas nggak kelihatan. Habis itu means, masukkan variabel X ke independent, Y ke dependent list. Klik option. Statistik for enggak. Nggak ada ya guys. Gak ada statistik for layar centang itu ya, gak ada. Langsung aja ya kita oke. Ya sudah, sampai gini aja. Kita lihat summary-nya. Ya, apa lagi? Kita bisa tahu N-nya 15, persennya 100. Terus gitu. Untuk yang ketiga saya akan uji homogenitas. Nah, sebelumnya aku kasih nama X sama K, terus desimalnya aku nolkan, value-nya kita gantikan tadi di value 1, label 1 itu kita isi kelompok A, terus kita add. Habis itu kan labelnya kita ganti hasil belajar sama model pembelajaran. Soalnya kan tadi ada yang visual, apa tuh namanya? Visual statistik itu loh. Nah, kita measure-nya sama ininya tetap sama. Datanya tadi kita habis copy paste ini ke datanya, ke sesudah kita kasih ke sini. Habis itu yang buat sebelum kita kasih 1, yang sesudah kita kasih 2. Uji homogenitas kita analyze terlebih dahulu, habis itu kita deskripsi, mana sih? Enggak. Deskriptif statistik. Habis itu kita explore, mana sih? Ya, biasaan. Explore. Kita masukkan hasil belajar ke kotak dependent. Atau X kita ganti ke dependent. Modelnya kita masukkan ke kotak faktor list. Ini tadi plots-nya kita ganti unstructured format kalau nggak salah. Ya sudah, continue. Kita klik OK. Datanya kita lihat terlebih dahulu. Signya kita lihat 0,367.
Ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Benchnya ini. Udah selesai ya. Uji homogenitas. Selanjutnya saya akan uji T sama uji F kalau nggak salah. Kita analyze. Sebelumnya kita ke variable view-nya kita ganti ya, sama seperti tadi X sama Y. Ini labelnya sebelum dan sesudah. Ininya nggak usah kita ganti, masih tetap sama. Untuk mempersingkat waktu aja, analyze langsung ke regression. Regressionnya mana? Nih. Ke linear. Ding ding ding. Nah, biasa linear. Linear ini. Terus itu sebelum kita masukkan ke independent. Sesudah kita masukkan ke dependent. Nah, langsung kita oke. Tidak usah diotak-atik lagi. Nah, kita bisa tahu di sini ANOVA sama confusion. Ntar cek ANOVA-nya. Confusion-nya untuk sebelum dan sesudah 0,0. Cek ANOVA kan? Nah, jadi uji T signifikansinya kurang dari 0,0. Nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, itu rumusnya. Jadi T tabel sama dengan T kurang buka A per 2 I N kurangi K kurangi 1 kurang tutup sama dengan 0,05. Kan tadi yang di soal di per 2 atau bagi 2 dibagi lagi sama yang tadinya A-nya nilainya ada 10 sama kurangi 2 sama min 1-nya itu dari rumus atau kurang 1. Jadi 0,25 dibagi 7 sama dengan 2,364. 62 juga ada di belakangnya ini. Jadi kalau saya ambil 2,364 dari nilai terbelakang. Jadi nilai signifikan 0,0 lebih kecil atau kurang dari 0,05. Jadi T hitung rumusnya itu T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi interpretasinya sesuai dengan tabel, yaitu hasil uji T. Uji T-nya itu parsial ya, menunjukkan bahwa nilai signifikan berpengaruh terhadap model statistik dengan Bandicam record prestasi belajar statistik. Jadi 0,0 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung jadinya T hitungnya tadi ini 0,0. Nilai T tabelnya tadi yang habis dihitung itu 2,364. Maka H0 ditolak dan HA1 diterima. Terdapat pengaruh pembelajaran statistik terhadap prestasi belajar statistik secara signifikansi. Nah, nilai signifikannya tadi adalah 0,0 lebih kecil atau kurang dari 0,05. Nilai F hitung untuk uji F-nya ya, nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel.
Jadi kan tadi nilai F hitungnya ada 7 ya. Jadi kalau 7 itu berarti 4,74 nilai F tabelnya. Nilai signifikannya tadi di ANOVA 0,05 sama kok sama sih 0,0 lebih kecil atau kurang dari 0,05. Nilai F hitungnya di sini ada berapa ini? 24,613. Jadi nilai F tabelnya tadi ada 4,74. Dari interpretasinya dari tabel tersebut dapat diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh model pembelajaran statistik terhadap Bandicam record prestasi belajar statistik bisa diketahui 0,0 lebih kecil atau kurang dari 0,05 dan F hitung ANOVA 24,6113 lebih besar dari F tabelnya tadi 4,74. H0-nya 1 ditolak dan HA1-nya diterima. Terdapat pengaruh model terhadap prestasinya. Jadi di sini ada R-square-nya. R-square-nya di model Sumery menunjukkan seberapa besar prestasinya. Bisa dilihat dari R-square, R biasa, dan ininya juga. Dua ini sangat berpengaruh ya. Oke, dari uji T dan uji F telah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 2. Nah, saya mengambil dari uji nomor 1A. Oh ya, ini untuk mengetahui hipotesis dari 1A dulu ya. Kita tadi kan saya coba namanya X sama Y sama ini desimalnya tetap 0, value-nya seperti tadi. Tadi kan kita 1 ini ke kelompok A tadi seperti tadi. Dan measure-nya kita ganti nominal. Datanya tadi seperti tadi. Untuk yang sebelum kita kasih 1, sesudah kita ke bawah kasih 2. Terus kita hipotesis teman-teman, kita analyze. Non-parametric test. Terus kita kasih ke legacy dialog. Saya coba keran saja ya. X-nya kita kasih. Kasih ke semuanya aja deh. Situ kan. Udah ya teman-teman, habis itu udah. X test variabilis terus median udah semua. Oke, kita tahu sininya apa ini 0,0. Jadi kita ketahui nilai signifikannya dari rantas ini 0,0. Jadi H
H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima, jadi signifikannya ini 0,0 kurang dari 0,05. Jadi untuk H0 ditolak, jadi urutan pilihan waktu untuk output bersifat random atau tidak mengelompokkan berurutan, dan HA-nya diterima, urutan pilihan waktu untuk output bersifat tidak random mengelompokkan tidak berurutan. Ya, jadi bisa diketahui H0 ditolak dan HA diterima. Sekian, terima kasih. Lanjut ke nomor 2 ya. Selanjutnya soal nomor 2 ya teman-teman ya guys ya. Seorang dosen ini belajar X1 sama nilai statistik X2, prestasi itu Y. Sini ditanyakan, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Tentukan persamaan garis regresi. Dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Jadi ini nanti ada di semua output di regresi linear berganda ya teman-teman. Ya guys ya. Sekarang kita kopikan datanya terlebih dahulu ini. Saya copy dulu. Kertasnya maaf. Ada kertasnya. Ini kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung kita ke mana sih ini? Ya belum kebuka. Lama deh. Langsung kita kopikan. Kita paste teman-teman. Ya, 1577. Bentar. Kita benar kopinya. Oke, benar. Oke ya guys ya. Langsung kita ke variabel view. Nah, kita tadi namanya tadi apa? Lupa aku. X1. Bentar teman-teman. X1. Dan X2. Langsung ke Y. Sudah. Labelnya tadi X1 buat apa tadi lupa. X1 nya jam ya, berarti frekuensi belajar nilai statistik, frekuensi belajar kayak gini. X1 sama dengan jangan gini, frekuensi belajar. Oke, kita kasih gini X1. Tadi di X2 apa tadi lupa aku. Nilai statistik kayaknya. Coba lihat dulu. Takutnya salah. Nilai statistik nomor 2. Nilai statistik X2. Oke ya guys ya, udah ya. Yang ketiga adalah prestasi kalau nggak salah. Prestasi. Oke. Udah gini. Kita lihat lagi. Ya benar. Terus itu desimalnya dinolin nggak ya? Dinolin aja deh. Kalau bebas nggak apa-apa sih. Nggak tahu juga deh.
Maaf ya kalau salah teman-teman. Value-nya nggak tahu diapain atau enggak, kayaknya nggak diapa-apain. Measure-nya kayaknya juga nggak diapa-apain. Untuk regresi linearnya kurang paham ya saya sendiri, jadi ini coba-coba aja, otodidak aja sih teman-teman. Nah, jadi seperti ini, udah ada datanya di sini. Tadi kan udah di copy paste di sini kan. Habis itu kita analyze buat apa ya? Kita regression, terus kita ke linear. Linear yang ini kayaknya. Habis itu untuk Y-nya kita taruh di dependent. X-nya kayaknya masuk semua ya. X-nya masuk semua. Mungkin. Habis itu kita oke. Nah, kita tahu apa ini namanya. Oh, aku nggak tahu caranya. Perumusan hipotesis H1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y. H2 terdapat X2 terhadap Y. H3 terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Tingkat kepercayaannya 95% kalau nggak salah ya. Kita coba hitung lagi. Jadi untuk signifikannya mana sih 0,0 ini ya. Jadi T hitungnya 0,05 dibagi berapa ini? T-nya berapa? Gak tahu. Nggak tahu ya guys ya, T-nya berapa ini. Terus variabelnya kan tadi ada variabelnya ada 3, jadi terus dikurangi 1, jadi 0,05 dibagi 2. Eh, 0,005 dibagi 3 kan 0,016. T-nya tuh aku belum tahu ya, jadi nggak bisa tahu. Terus habis itu sig ANOVA-nya 0,0. Berarti lebih kecil benar, kurang dari 0,05. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. T tabelnya. T hitung lebih besar dari T tabel. Terus untuk interpretasinya sesuai dengan tabel, yaitu uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansinya
pengaruh apa tadi? Dan pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Jadi jadi teman-teman, X1 dan X2 adalah frekuensi belajar dan nilai statistik berpengaruh terhadap Y, prestasinya ini. Jadi si ANOVA-nya ini 0,0 kurang dari 0,05 dan daya hitungnya ini teman-teman 4,945 teman-teman. Ya. Nilai tabelnya belum kehitung soalnya saya lupa cara hitungnya. Teman-teman, maka H0 ditolak dan HA1 diterima. Terdapat pengaruhnya X1 dan X2 terhadap prestasi belajarnya secara signifikan ya. Jadi teman-teman, dari F ini teman-teman, dari F ini kita bisa tahu 23,411 ini jika kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap Y, variabel Y. Jika lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh dengan variabel Y. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya ini tersebut ya, teman-teman bisa dilihat. Dengan tingkat signifikan sebesar 0,0 kurang dari 0,05 maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel X ya teman-teman. Dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y teman-teman. Ya guys ya, seberapa kuat sih pengaruh variabel X ini terhadap dengan variabel Y ini? Kembali ke hasilnya tadi mana ya? Ini, kamu bisa tahu di model summary. Ya, itu pokoknya. Kalian bisa lihat di sini, kita bisa lihat tahu seberapa kuat pengaruh variabel X-nya ini adalah teman-teman. Oke, dengan variabel Y kita tahu pengaruh X terhadap Y ini ada di R biasa dan R square ini. Ada di R biasa ada 0,892 dan R square ada 0,796. Dari tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar R square sendiri ini 0,796 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebasnya yaitu X terhadap variabel terikatnya Y adalah sebesar R square tersebut ya teman-teman, 0,796 ini. Jadi begitu saja penjelasan saya. Dari nomor 1 saya menjelaskan mengambil 1A dan nomor 2 ini saya seadanya aja penjelasannya karena saya sendiri juga kurang paham dari cara pembahasan ini. Jadi ya begitu saja. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jika